Kembali lagi di YouTube channel Keponi dan kali ini kita akan melakukan unboxing sesuatu yang cukup istimewa. Buat kalian yang penggemar games, khususnya komputer, pasti tahu ini logo apa. Ya, Asus ROG atau Asus Republic of Gamers adalah salah satu lini gaming atau komputer high performance milik Asus yang sengaja didesain untuk para gamers dan orang-orang yang membutuhkan komputer dengan performa tinggi. Di sini kita ada tipe Asus ROG GL10DH tipe desktop yang akan kita unboxing, tapi nggak hanya berhenti sampai situ karena kita selain akan membuka boxnya, kita akan buka casingnya untuk kita lihat isinya seperti apa dan juga kita akan tambah RAM-nya dan menambahkan beberapa komponen lainnya. Jadi kita unboxing dan kita modifikasi sedikit. Ikuti terus video ini. Oke, inilah dia Asus ROG DL10GH. Untuk ukurannya sendiri, Asus ROG ini cukup kecil karena dia memiliki board micro ATX di dalamnya dan cukup enteng. Untuk build quality di depan menggunakan sejenis plastik ABS. Untuk interface dia cukup sedikit karena di atas kita bisa menemukan ada dua port USB standar USB 2.0 dengan satu jack untuk headset plus mikrofonnya, jadi satu seperti yang biasa ditemui di laptop. Tombol powernya ada sebelah sini dan saya nggak nemu tombol reset, jadi cuman tombol power aja, tidak ada tombol reset. Untuk di belakang ada beberapa interface yang bisa kita temukan. Nah, di belakang ini kita ada untuk power, lalu di atasnya adalah graphic cardnya. Lalu ada audio, ada satu port LAN, gigabit Ethernet, lalu ada 6 port USB 3.0 dan 3.1, jadi 2 3.1 dan 4 3.0. Lalu ada ini DVI, cuman karena di bawah udah ada graphic card ini jadi nggak dipakai. Di atasnya ada VGA juga tidak dipakai karena di bawahnya sudah ada dari graphic card. Dan ada untuk mouse PS2. Dilihat dari sisi konektivitasnya sepertinya cukup terbatas. Tapi kalau untuk kalian yang menggunakan komputer ini untuk gaming sebenarnya udah lebih dari cukup. Tapi karena ini komputer akan kita bikin menjadi sesuatu yang lain, saya butuh banyak konektor di sini, akan saya tambahkan dengan USB PCI extension. Jadi untuk dari sisi konektivitas seperti itu, jika kita total maka akan ada 6 port USB di belakang, USB 3 dan 3.1. Lalu ada 2 di atas. Untuk audio di belakang ada standar input-output audio. Ada input mic, input line in, dan output. Sedangkan di atas ada kombinasi antara headset dan mikrofon. Ada satu tombol power di atas. Ada konektor display, di belakang ada 3, HDMI, DVI, sama satu lagi kayaknya DisplayPort. Lalu ada untuk PS2 mouse dan keyboard, serta ada 2 interface untuk display yang tidak digunakan, VGA internal, karena sudah ada dari VGA eksternalnya dia. Seperti itu. Oke, buat kalian yang pengen tahu, kita akan coba nyalakan dulu. Kita pengen lihat dia nyalanya seperti apa lampunya. Oke, sekarang kita akan nyalakan. Nah, bisa dilihat ternyata yang nyala bukan logonya. Nah, ini lebih kelihatan ya. Di sini ada aksen lampu untuk di dalamnya. Jadi dia memberikan aksen, sayang sekali logonya nggak nyala. Padahal kalau logonya bisa nyala lebih keren nih. Ya, ini logonya nggak nyala. Dan di atas juga ternyata nggak nyala. Saya kira bakal nyala. Jadi dia yang nyala ini aksen di sebelah sini aja. Dia ada RGB, kayaknya dia ada breathing effect gitu, efek gradasi. Ini saya nggak tahu bisa disetting atau enggak, karena kita belum lihat ke dalam. Jadi kurang lebih seperti itu, dan di dalam sebenarnya ada yang nyala nih. Kalau dilihat di dalam itu motherboardnya dia ada cahaya orange-nya dari dalam glowing sedikit. Tapi kalau dari luar sebenarnya nggak terlalu kelihatan.
Tapi yang bisa kita perhatikan dari komputer ini dia udah nyala dan masuk operating system sebenarnya. Kalau dalam kondisi hampir tanpa load atau tidak digunakan bermain, ini komputer sunyi sekali, hampir nggak ada suaranya. Nah, ini mic-nya saya deketin ya. Mungkin lebih kedengeran suara burung atau jangkrik di luar itu dibandingkan suara kipas komputer ini. Kalau ada suara kipas, itu suara kipas komputer saya di sebelah sana yang jauh lebih keras dibandingkan suaranya ini. Jadi ini sunyi sekali. Tapi kalau dalam kondisi full load, kita nggak tahu seperti apa ya. Asus ROG DL10GH ini datang bersama komponen-komponen di dalamnya. Kita mendapatkan selain CPU, juga kabel power, kita juga dapat mouse. Ini mouse standar Asus, mouse kabel. Dan dia bukan mouse yang bisa nyala, kayaknya ini mouse biasa. Bukan yang bisa warna-warni. Lalu ada keyboard. Keyboardnya juga keyboard biasa. Jadi tadinya mungkin ekspektasi kita ya, karena ROG, gamers, dan kebanyakan gaming keyboard itu dia memiliki efek-efek yang lucu. Kayak bisa nyala lah, atau mechanical. Ternyata enggak, yang datang keyboard general biasa kayak office keyboard. Ini keyboard dari Asus seperti ini. Jadi cukup aneh ya untuk device yang mengusung label Republic of Gamers. Paket bawaannya dia keyboardnya juga keyboard office. Atau mungkin karena keyboard yang gamers Asus dijual terpisah, jadi mungkin untuk para gamers sudah punya preferensi sendiri keyboardnya, jadi mereka nggak akan pakai keyboard bawaan dari kemasannya. Jadi keyboard ini cuma dipakai saat setup awal, kita nggak tahu juga. Lalu satu buah kotak dengan logo Republic of Gamers, yang kalau dibuka isinya adalah ini ada buku panduannya, dan ini adalah mechanical sculptor. Apa ya ini? Kayaknya sih sejenis kayak bukanya gimana ini? Kita coba buka. Oke. Oh, jadi ini adalah 3D metal model kits. Artinya ini nanti kalau dirakit, dia akan membentuk bentuknya seperti ini. Dia itu sejenis kayak hiasan ya, aksesoris hiasan gitu, untuk dipajang alias untuk pamer. Ini terbuat dari aluminium, kayaknya sih laser cut aluminium. Jadi kalau dirakit, dia akan membentuk logo ROG ini dalam bentuk 3 dimensi untuk dipajang di meja atau di lemari kamu. Atau mungkin bisa kamu bawa ke sekolah, kamu taruh di meja kamu tempat belajar, kamu sebagai bukti kamu pamer kamu punya ROG. Pakai ini penting. Nah, kebetulan ini ROG nggak akan saya pakai untuk gaming, karena ini akan dibikin sebagai media server untuk sebuah project di luar kota. Dan kebetulan karena dia ROG itu kan untuk gamers, jadi graphic card dan speknya itu sangat cocok untuk editing video dan untuk transcoding. Saya perlunya untuk transcoding, jadi saya memilih untuk menggunakan ROG ini di project itu. Dan mengenai spesifikasi, karena ROG ini kan jenis dan tipenya banyak sekali. Untuk yang ini saya mengambil yang tipe Ryzen, jadi prosesornya AMD Ryzen 7. Nah, tapi banyak juga versi lain, ada yang versi Intel Core i7 sampai i9, ada yang i5 juga, ada yang versi Ryzen seri X. Dan kalau unit yang ini dia datang dengan RAM 8GB. Oleh karena itu saya tambahkan lagi, akan ditambahkan dengan Corsair Vengeance LPX ini 16GB, jadi total kita akan punya 24GB.
Nah, idealnya sebenarnya RAM itu harus simetris. Artinya kalau di dalam sistem udah ada 8 ya tambah 8 lagi, atau kalau misalnya saya pakai 16 ya yang sudah di dalam ini harus 16. Jadi diganti RAM-nya dengan 2 biji yang seperti ini. Kenapa? Karena tipe AMD Ryzen itu dia lebih senang dengan RAM yang cepat, dan simetris itu dia bisa double channel, dual channel ya. Cuman untuk kebutuhan spesifik yang saya gunakan, saya lebih membutuhkan jumlah RAM-nya dibandingkan dengan kecepatan raw processor performance-nya. Karena most encoding-nya akan dilakukan jadi oleh si graphic card. Transcoding-nya akan dilakukan oleh graphic card, jadi kita nggak masalah menggunakan RAM yang nggak simetris, yang nggak sama. Semoga aja tetap terdeteksi sebagai dual channel karena menggunakan dua LAN yang berbeda seperti di build AMD FX saya, di mana saya menggunakan RAM 2 itu kapasitasnya 8 dan 1 4. Tapi tetap kedeteksi dual channel karena yang 8 simetris sedangkan yang 4 dalam satu LAN yang tersendiri, jadi tetap dianggap sebagai simetris. Nah, semoga aja ini dapat perlakuan yang sama karena ini micro ATX, artinya dia slot RAM-nya cuma ada 2. Jadi semoga aja satu slot RAM itu terhubung dengan satu channel. Jadi kalau diisi populasi dua-duanya kedeteksi sebagai dual channel dan kecepatannya akan naik. Oke, kita buka. Membuka komputer ini sebenarnya sangat mudah karena dia ada dua baut penahan casing di belakang sini seperti casing pada umumnya. Jadi dia tidak menggunakan sistem latching yang agak ajaib seperti yang biasa ditemukan di server case. Tapi standar hanya menggunakan dua baut sebagai penahan panelnya, dan kita bisa geser ini, langsung kita buka. Nah, seperti ini dalamnya. Untuk konstruksi dari casing ini sendiri dia menggunakan aluminium, jadi depan plastik, pinggir-pinggir ini menggunakan aluminium yang dicat hitam, tapi front panelnya dia plastik, sedangkan dalamnya ini aluminium biasa. Jadi casing ini cukup enteng, nggak terlalu berat. Nah, di dalamnya sudah ada graphic card VGA. Ini prosesornya. Menggunakan coolernya, kayaknya custom ya, soalnya saya baru lihat cooler AMD yang begini. Biasanya kan kalau Ryzen datang dengan cooler yang bulat atasnya. Terus ini fan case-nya, di bawah situ, di bawah graphic card itu agak nyumput, itu ada NVMe SSD-nya. Lalu ini ada RAM stick-nya, yang ini yang akan kita tambah. Jadi kalau kita keluarin, nah jadi dia aslinya menggunakan RAM Samsung 8 GB. Kita akan tambah dengan Corsair Vengeance LPX. Oke, sekarang kita akan pasang RAM-nya. RAM yang keren, yang ada heatsinknya. Taruh dekat prosesor biar mereka ngobrol dan lebih kelihatan bagus. Walaupun ini nggak akan dibuka-buka lagi sih casingnya. Dan ternyata terbalik. Jadi kalau masang RAM itu jangan dipaksa, kalau dia nggak masuk kemungkinan besar kebalik. Dia harus ngeklik sendiri. Nah, seperti ini. Jadi udah kencang. Lalu yang satunya kita pasang juga. Oke, setelah dua-duanya terpasang dengan baik dan betul, selanjutnya akan saya tambahkan USB hub, karena ini USB-nya dia cuma ada 6. Cuma ada 8, 6 di belakang, 2 di atas, dan tadi koreksi yang di atas itu bukan USB 2 tapi ternyata USB 3, cuman warna konektornya hitam. Tapi sebenarnya dia speknya USB 3. Nah, ini akan kita tambahkan lagi card untuk USB. Ini internal tambahan USB PCI Express 5 port. Kita harus buka dulu salah satu panel ini di belakang. Oke, sekarang kita pasang card ini untuk USB controller. Saya sebenarnya agak kurang suka nih dengan model pemasangan seperti ini karena card ini akan sedikit menghalangi airflow dari graphic card. Karena posisinya dia dekat kipas sini.
Tapi ya sudahlah, gimana lagi, kita pasang saja. Oke, lalu kita baut. Oke, ini salah satu alasan kenapa desain seperti ini. Dia kabel powernya kena ke kipas tuh. Jadi ini harus agak dikasih jarak sedikit. Jadi kabelnya akan saya kabel tie, difikskan ke casing sebelah sini. Jadi dia agak narik sedikit supaya kabelnya tidak kena ke kipas. Ada clearance jarak sangat tipis sekali. Padahal ini udah di kabel tie sekitar setengah senti lah, 5 mili. Jadi yang paling nggak kipasnya udah bisa berputar dengan bebas. Sudah cukup. Oke, jadi upgrade kita kali ini penambahan USB controller, USB 3 sama menambah RAM. Sudah selesai. Nanti akan saya tes. Jadi kurang lebih seperti itu impresi terhadap Asus ROG Desktop ini buat teman-teman khususnya yang senang gaming dan membutuhkan PC performa tinggi tapi tidak mau repot-repot ngerakit dan mempercayakan layanan purna jual Asus serta brand besar Asus. ROG ini sangat layak untuk dimiliki. Tentu saja sudah melewati proses R&D, testing, compatibility check dan segala macam serta berbagai macam benefits yang disediakan oleh Asus. Buat kalian yang lebih senang merakit, tentu banyak pilihan lain di luar sana. Jadi ini semua kembali ke kalian. Apakah kalian mau yang sudah jadi seperti sistem ROG ini atau kalian mau ngerakit sendiri. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih senang ngerakit. Tapi karena kebutuhan untuk proyek, jadi kita harus menggunakan yang sudah jadi. Maka saya pilih ROG ini di antara banyak sekali pilihan sistem build up lainnya. Dan juga dapat bonus hiasan ROG itu, bonus yang sangat menarik dan menyenangkan sekali. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman supaya bisa tahu isi dari desktop Asus ROG ini seperti apa dan apakah bisa di-upgrade. Jadi kesimpulan yang kita dapat hari ini adalah satu, dia menggunakan board micro ATX sehingga boardnya kecil dan hanya memiliki slot PCI terbatas. Jadi saya cuma bisa menambahkan satu kartu USB extension di situ atau USB controller. Padahal saya di sini tadinya memasang dua, ternyata slotnya nggak ada, cuma ada satu. Terus yang kedua, dia memiliki satu ekstra slot RAM. Jadi kalau dengan bawaannya RAM 8GB, kita bisa menambahkan satu keping lagi. Dan dia konfigurasinya macam-macam. Kalau yang ini dia udah sama SSD tipe NVMe. Pokoknya PCI SSD, saya nggak tahu dia NVMe atau SATA. Belum saya cek lebih lanjut. Dan juga ada yang ada harddisknya segala macam, ada yang prosesornya berdasarkan Intel, ada yang pakai AMD, grafiknya juga macam-macam tergantung dari tipe spesifik yang kalian pilih, macam-macam jenisnya, seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.